Yang ini bagus. Bagus. Bantu Mbak. Yang ini dong, coba lihat. Mbak, minta yang ini. Wah, ini Mbak, Mas, ini apa ini? Kabur. Malin, Malin. Kacau deh, semua kacau nih. Papa sih, harusnya kamu lebih tanggap dong, Pa. Masa kamu nggak lihat ada pembeli datang? Kok mama jadi nyalain aku sih? Harusnya mama nyalain Lina dong. Dia tuh harusnya berdiri di sebelah aku, bukan sebelahnya Asto, malah ngobrol lagi. Mana lagi nih handphone gak ada yang aktif? Nggak bisa dihubungin semua, Pa. Yaudah deh gini aja, aku turunin kamu di sini, kamu ambil taksi, terus kamu jemput Nadia, kamu selamatin Nadia. Ini aku balikin mobilnya, kita hilangin identitas kita. Nanti kita ketemu di tempat yang aman, ya? Ya udah deh. Memangnya kalian mau di penjara sendirian, sedangkan bos kalian menikmati hasil kejahatannya. Cepat, katakan di mana rumah kontrakan bos kalian dan mobil jenis apa yang dipakai. Bi, sini Nadia. Bi, ini gaji Bibi sebulan. Bibi sekarang pulang ya, Bi? Maksudnya? Udah, Bibi gak usah banyak tanya, sana, Bi. Halo? Halo? Ma, aku ketangkep nih. Kamu selamatin Nadia ya. Soalnya cepat atau lambat, kamu pasti ketangkep. Lina sama Astu tuh udah buka mulut. Iya, Pak. Pak, tapi Pak. Halo? Pak. Aku harus bawa Nadia kemana? Permisi. Mbak Tia, ada apa Mbak? Fitri, saya mau minta tolong, Fit. Saya mohon, Fit. Ya udah, kita duduk dulu ya. Nggak usah, biar di sini aja. Loh, Mbak Tia? Ada apa, Mbak? Mbak Tia ada apa sih? Oh, Fitri, Ganjar, saya lagi dapat masalah besar. Kalau kalian nggak keberatan, saya mau nitip anak saya sama kalian. Maaf ya Mbak, sebenarnya sebesar apa sih permasalahan Mbak Tia? Kok sampai Mbak Tia mau nitipin Nadia ke kita? Iya, Mbak. Coba dikasih tahu, Mbak. Mungkin aja kita bisa bantu, ya? Kalian cukup bantu saya dengan urus Nadia saja. Saya nggak tahu bagaimana cara mengurus Nadia. Dengan masalah yang saya hadapi sekarang, saya nggak mau Nadia terlantar. Saya mohon, tolong saya urus Nadia. Mbak Tia, maaf. Sebentar aja. Saya mau minta kejelasan dulu. Ini sebenarnya
Masalahnya Mbak Tia sama Mas Firman tuh apa ya? Kok sampai mau nitipin anaknya ke kita? Mas Firman usahanya lagi bangkrut. Kami sedang dikejar-kejar rentenir. Dan kami sedang dililit hutang yang sangat banyak. Saya nggak mau kalau sampai Nadia kenapa-napa. Saya dan Mas Firman berencana untuk mencari kerja di luar pulau. Makanya saya harus menitipkan Nadia sama kalian. Karena saya rasa kalau Nadia saya bawa, Nadia pasti akan terlantar. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama Nadia. Mbak Tia serius? Saya mohon, Fitri. Mas, kasihan Mbak Tia, Mas. Kita rawat Nadia aja ya. Kita kan juga belum punya anak. Iya. Kita akan asuh Nadia. Makasih banyak ya, Ganjar. Makasih banyak, Fitri. Tolong titip Nadia. Rawat Nadia dengan baik. Makasih, makasih banyak. Komplotan yang dikoordinir oleh TY dan FR tertangkap saat melakukan aksi kejahatannya di sebuah toko emas. Hingga berita ini diturunkan, polisi kan masih Tia. memeriksa TY dan FR, kemungkinan masih ada jaringan komplotan lainnya. Oh, jadi Mbak Tia itu nitipin anaknya karena dia terlibat kasus pencurian emas. Maafin aku ya, Mas. Aku bener-bener gak tahu kalau Mbak Tia itu ternyata seorang penjahat. Iya, pantas kemarin tuh feeling aku tuh nggak enak, tau nggak? Ternyata kita dibohongin kan? Maafin aku ya, Mas. Terus Nadia gimana? Kita asuh Nadia seperti anak kita sendiri. Makasih ya, Mas. Dasar cemen, masa mau ular bener pada takut? Kamu kok terlaluan, Rio? Ntar gimana kalau ada orang jantungan? Emang kita pikirin? Ya. Kamu kok terlaluan banget sih? Apa? Nadia, kamu gak apa-apa, Nat? Emang enak, kokoran tuh. Kau berani nih? Aku takut. Berani nggak? Rio, 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 kenapa Rio? Rio, bangun Rio. Pokoknya saya tidak terima anak saya digituin sama Nadia. Saya minta ganti rugi. Sabar, Bu. Namanya juga anak-anak. Sabar gimana? Nadia sudah bikin pingsan anak saya, masih disuruh sabar. Terus Ibu maunya gimana? Ya pokoknya saya minta ganti rugi. Sebentar, Bu. Sebenarnya Ibu tahu nggak permasalahan sebenarnya itu apa? Saya nggak mau tahu. Ibu harus tahu dulu dong permasalahan sebenarnya bagaimana. Maaf ya, Bu. Kalau saya dengar dari cerita Nadia sama teman-temannya, yang awal yang ngejailin Nadia itu Rio duluan, Bu. Dek, memang benar apa yang dibilang mamanya Nadia? Kamu jawab jujur. Kalau kalian bohong, Tante laporin kalian ke polisi. Bener Tante, emang Rio duluan yang bikin ulah, yang ngejailin Nadia sama temen-temennya. Tadi bilangnya Nadia yang salah. Gimana sih? Bikin malu Tante aja. Ya udah Bu, kalau gitu permisi Bu. Udah Mama ingetin berapa kali. Mama tuh nggak suka kalau kamu berantem. Ini kok malah diulangin lagi sih? Habisnya Rio kelewatan, Ma. Temen-temen aku sama teman-teman nggak pernah gangguin dia. Tapi dia mau gangguin aku sama teman-teman. Bukan apa-apa sayang. Mama tuh khawatir kalau papa kamu tahu, nanti kamu dimarahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
Ya, tadi langsung pulang. Nadia, kamu kenapa? Itu dahinya kenapa, Nadia? Tadi jatuh main sama teman-temannya. Jatuh? Atau berantem sama Rio lagi? Habis berantem sama Ria, Pak. Kenapa sih kamu ngomong sama aku? Maaf, Pak. Mama cuma nggak tega kalau Papa marahin Nadia. Pokoknya Papa nggak mau dengar lagi kamu berantem sama Rio. Kalau Rio kelewatan, kamu tinggalin aja. Kamu ngerti nggak? Iya, Pak. Maafin Nadia ya, Ma. Gara-gara Nadia, Mama jadi bohong sama Papa. Mama nggak apa-apa, sayang. Semua Mama lakuin buat kamu itu karena Mama sayang sama Nadia. Terima kasih ya, Ma. Selamat siang Nadia. Siang, Tante. Ini siapa ya? Mamanya Nadia belum cerita ya siapa Tante. Kenalin, nama Tante Tia. Tante ini sepupunya Mama Nadia. Oh, kok Mama nggak bilang ya kalau Tante suruh jemput Nadia? Iya sayang, soalnya Tante dadakan. Tadinya Tante mau ngajak Mama kamu makan siang, tapi Mama kamu ada urusan. Terus Mama kamu titip kamu, Tante suruh jemput kamu di sekolah. Oh, gitu ya Tante. Kalau itu Nadia telepon Mama dulu ya. Segawat kalau aku ketahuan bohong. Mendingan aku pergi aja ya. Mama susah dihubungin Tante. Ya udah, terus kamu gimana? Aku ikut Tante aja deh. Ya udah yuk. Ma, Ya? Nadia pamit dulu ya. Udah dijemput sama Tante. Ya udah Neng, hati-hati ya. Tante Nadia kan? Iya Pak. Permisi ya Pak. Ayo sayang. Mari. Pulang ya. Mang, emang udah pada bubaran ya, Mang? Udah tuh Teh. Nadia anak saya mana, Mang? Kan saya udah bilang, saya nitip Nadia, Mang, kalau saya telah jemput. Loh, tadi kan udah dijemput sama tantenya Teh. Tantenya yang mana, Mang? Ya, tantenya Nadia lah, masa tante saya? Mama gimana sih? Kok malah bercanda? Ini kalau Nadia sampai diculik sama yang ngaku-ngaku tantenya gimana? Tapi tadi kan dia kenal sama yang jemput. Pokoknya ya, Mang, kalau sampai ada apa-apa sama Nadia, Mama harus tanggung jawab. Ando tadi lihat Nadia nggak dijemput sama tantenya? Enggak ya? Aduh. Pak Nadia nggak ada di sekolahnya, Pak. Tadi katanya Nadia dijemput sama yang ngaku tantenya, tapi Mama nggak tahu siapa sekarang. Nadia nggak ada. Ma, tenang, Ma. Aku ngerti Mama mencemaskan Nadia, tapi Mama jangan panik ya. Ya gimana nggak panik, Pak? Kalau sampai Nadia diculik sama orang gimana? Mama udah telepon Nadia. Udah, tapi teleponnya nggak bisa dihubungin. Mama juga udah telepon teman-temannya, tapi semuanya tuh nggak ada yang tahu. Yaudah, yang penting kamu sekarang tenang. Ya, Ma. Biar Papa yang ngurus semuanya. Sekarang kamu pulang dulu. Iya, Pak. Ya Allah. Lindungi Nadia ya Allah. Nadia, Mama Fitri kamu itu bukan mama kandung kamu. Kamu tahu nggak? Mama kandung kamu itu saya. Mama Tia. Ngerti? Siapa mama kamu? Ayo kasih tahu. Mama Fitri atau Mama Tia? Kok diem aja? Mama kamu siapa? Kamu. Udah kamu masuk kamar.
Keterlaluan si Fitri. Apa sih yang dicekokin sama Nadia? Sampai dia nggak tahu ibu kandungnya sebenarnya siapa? Oh iya, Mi. Emang benar apa yang Umi ceritain itu? Seingat Umi emang Neng Nadia itu bukan anaknya Bu Fitri. Karena dulu Bu Fitri itu pernah nanya sama Umi masalah Neng Nadia itu. Karena Neng Nadia itu kan dititipin. Nah begitu Neng Nadia itu sudah sampai umur 9 tahun kalau nggak salah tuh orang tuanya kagak pernah nengokin lagi, kagak pernah ngelongok lagi. Tapi kok Aisyah jadi kepikiran ya, Mi? Kalau seandainya Nadia itu benar-benar diculik, terus orang tuanya nyariin, nanti Mbak Fitri bakal bilang apa sama orang tua kandungnya? Ya kita doain aja sayang, semoga tidak ada hal-hal buruk yang terjadi sama Bu Fitri. Amin ya Umi. Dan Neng Nadia juga mudah-mudahan cepat ditemuin. Mama ini apa-apaan sih? Kalau Fitri ngirain Nadia diculik gimana? Pak, Papa itu ngerti nggak sih? Kalau nggak cara gini, mana mungkin Fitri mau kembali Nadia sama kita? Cuman cara ini, Pak. Cuman cara ini Nadia bisa kembali sama kita. Nadia itu anak kandung kita, Pak. Ya iya, tapi nggak kayak gini caranya. Kalau seandainya mereka kepikiran gimana? Kalau mereka lapor polisi gimana? Kan harusnya kamu ngomong dulu sama Fitri, sama Ganjar baik-baik. Kalau gitu kenapa nggak Papa aja kasih tahu mereka? Sekalian bilang, mulai hari ini Nadia tinggal sama kita. Mama, Nadia pengen pulang ke rumah Mama. Nadia nggak mau tinggal di rumah Tante Tia. Sabar ya, Ma. Sabar. Kamu udah telepon polisi? Udah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganjar, ini aku, Firman. Mas Firman. Ada apa ya? Mas Firman baru nelfon kita. Udah lama banget, Mas. Udah 9 tahun semenjak Mas naruh anak Mas ke kita. Apa Mas Firman mau nanya kabar Nadia? Enggak, Ganjar. Justru sebaliknya. Maksudnya? Ya, jadi saya mau minta maaf sebelumnya. Jadi tadi istri saya jemput Nadia ke sekolah. Terus dia bawa Nadia pulang ke rumah saya. Jadi sekarang Nadia ada di rumah Mas? Iya, Ganjar. Mbak Tias itu gimana sih, Mas? Kok seenaknya aja mengambil Nadia? Mas, kita ini sampai lapor polisi loh, Mas. Kita pikir itu Nadia diculik, Mas. Kita ini semua syok loh, Mas. Iya, makanya saya tadi minta maaf. Saya juga udah bilang ke istri saya, tapi istri saya memang susah dikasih tahu. Sekarang malah istri saya mau ambil hak asuh Nadia. Mas, saya tahu ya, Nadia bukan anak kandung kami. Tapi nggak gini loh caranya, Mas. Kita ketemu, Mas. Kita ngomongin baik-baik. Iya, Ganjar. Saya minta maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa Mas Firman telepon kamu? Yang jemput Nadia di sekolah itu ternyata Tia. Aduh, Mbak Tia. Mau apa lagi sih dia, Mas? Ayo kita susulin Nadia ke sana, ayo. Nggak perlu. Kenapa? Karena Tia mau ngambil hak asuh Nadia lagi. Mbak Tia mau ngambil Nadia dari kita. Mana Nadia sekarang? Mbak Tia sama Mas Firman itu benar-benar jadi perkara. Mbak Tia kok seenak-enaknya aja ngambil Nadia dari kita. Emang kita tuh salah apa coba, Pak? Apa kita salah ngedidik Nadia? Bukannya selama ini kita tuh selalu mencurahkan kasih sayang kita ke Nadia. Sama kayak seperti anak kandung sendiri. Sabar, Ma.
Kita harus ikhlas. Nadia juga bukan anak kandung kita. Gimana aku bisa ikhlas, Pak? Kita ngurus Nadia itu dari bayi. Dari umur 6 bulan sampai 9 tahun. Kamu kan tahu sendiri gimana susahnya kita ngerawat Nadia. Gimana repotnya kita ngedidik Nadia. Sekarang seenak-enaknya aja Mbak Tia ngambil Nadia. Itu yang bikin aku sakit hati. Aku ngerti perasaan kamu, Ma. Tapi yang penting kita sekarang sabar. Anggap ini semua ujian dari Allah. Kita nggak pernah tahu kan, kalau kita lulus ujian, kita sabar, kita bisa aja diberikan anak nantinya. Yang paling penting adalah ikhlas, sabar. Ma, Papa minta coba pertimbangkan lagi. Kayak Nadia tuh lebih senang tinggal sama Fitri dibanding sama kita. Papa ini kenapa sih? 7 tahun. 7 tahun kita di penjara, Pak. Dan 2 tahun kita kerja keras buat dapetin ini semua, Pak. Terus buat apa? Buat apa ini semua kalau bukan buat anak kita, Pak? Tapi Nadia dari umur 6 bulan udah diurus sama Fitri. Terus sekarang kita tiba-tiba datang ngaku kalau kita tuh orang tua kandungnya dia. Iya, tapi dari dia pasti masih ngerasa kalau orang tua dia ya Fitri sama Ganjar. Justru itu yang mau aku urusin sekarang. Maksud Mama? Sekarang aku tuh mau pergi ke rumahnya Fitri. Aku mau selesai urusan aku sama Fitri. Sekalian aku mau bilang kalau kita mau pindahin Nadia sekolahnya ke sini. Ma. Apalagi sih, Pak? Udah deh, kamu tuh ikut aja, nggak usah ikut campur di urusan aku. Mendingan Papa urusin tuh Nadia. Jaga dia, jangan sampai dia kabur lagi. Mama Fitri. Mama Fitri. Nadia? Sayang? Mama. Mama! Aduh, kenapa sih, Pak? Ini mana dia demam? Kita bawa ke dokter aja. Kamu kompres aja. Nanti juga demamnya turun. Mah, aku nggak mau Nadia kenapa-napa. Nadia itu cuman kangen sama Fitri. Dia butuh adaptasi tinggal sama kita. Gak ada masalah kok. Masalah gitu aja kok diributin sih. Permisi. Mbak, mau apa kemari? Kamu kok jadi galak kayak gitu sih? Saya ini sepupunya Fitri loh. Sepupu, Mbak. Apanya sepupu, kalau kerjaan cuma nyakitin sudah sepupu aja, Mbak. Aduh, saya datang ke sini itu ya nggak mau nyari ribut sama kamu. Saya datang ke sini justru mau ngurusin perpindahannya Nadia. Mbak, ini nganggap kita ini apa, Mbak? Saya yang ngambil Nadia. Emangnya kita penitipan barang? Saya ini berhak ambil Nadia. Saya ini ibu kandungnya. Ya tapi caranya, Mbak, ya. Jangan senaknya ngambil Nadia dari kita. Terus kamu mau apa, Gajar? Kamu minta ganti rugi? Bilang aja, kamu minta berapa? Ayo bilang! Kamu butuh uang berapa buat ganti rugi semua? Nih, ini uang buat ganti rugi Nadia selama di sini. Udah. Emangnya semua bisa dibeli pakai uang? Lebih baik Mbak ambil uang ini. Kita nggak butuh uang Mbak. Lebih baik sekarang Mbak pergi dari sini. Sebelum saya juga emosi seperti suami saya. Oke, saya juga nggak mau lama-lama di sini. Wadah! Sabar, Mas, sabar. Ayo, kita sweet dulu. Siapa yang menang? Sweet apa? Sweet Jepang. Oke. Hap. Yeay, Mama menang. Sekarang kamu tutup mata ya. Oke. Mama ngumpet nih. Siap? Ayo. Siap. 2, 2, 3,
sih? Mama, tolong Ma. Aku takut Ma. Mama. Nadia. Ma, kenapa Ma? Aku mimpi buruk soal Nadia, Pak. Ya udah, kita yang penting sekarang doakan yang baik-baik aja buat Nadia. Ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak, saya baru nemu ini alamat rumahnya Mbak Tia. Dan sekarang saya akan buntutin dia supaya saya tahu di mana alamat sekolahnya Nadia. Nanti tolong di Sherlock ya. Yaudah. Waalaikumsalam. Siapa yang telepon, Ma? Tadi itu Desi, teman kuliah dulu. Mau ngajakin ketemuan nanti siang. Nadia sayang. Ini Mama sayang. Mama kangen banget sama kamu sayang. Nadia. Mama. Nadia, Mama kangen banget sama kamu sayang. Mama, aku pengen tinggal sama Mama Fitri. Aku nggak mau tinggal sama Tante Tia. Tante Tia itu lebih berhak atas Nadia. Karena Nadia anak kandung Tante Tia. Tapi aku lebih suka tinggal sama Mama Fitri. Kalau kamu kangen sama Mama, setiap hari kita ketemu di sini ya sayangnya. Ada mobil, Ma. Mama cepet ngumpet, Tante Tia mau ke sini. Nadia, teman-teman kamu udah pada pulang semua? Ya? Ya udah, kalau Mama bilang kamu tunggu di sini ya. Iya, Tante. Kamu bilang apa tadi? Iya, Ma. Ya udah, ya masuk. Mbak, kalau Mama bawain ini setiap hari, pasti aku lahap makannya. Emangnya kamu gak suka masakan Mama Tia? Mama Tia mana pernah masak. Setiap hari beli makan di luar mulu. Bilangnya sibuk ngurusin kerjaan. Emang kenapa sedih? Enggak sayang. Mama cuma seneng aja ngeliat kamu makannya lahap. Coba mobil Mama. Ma, belum sembunyi, Ma. Dan dia udah mau kesini. Nadia, makanan siapa itu? Ini makanan Cynthia. Cynthia sering bagi bekal sama aku. Jangan bohong kamu sama Mama. Enggak, Ma. Aku nggak bohong. Kalau Mama nggak percaya, aku panggil Cynthia ya. Ya udah, kali ini Mama percaya sama kamu. Tapi awas ya Nadia, kalau sampai kamu ketahuan ngebohong sama Mama, jangan macem-macem kamu. Ya udah, ayo sekarang kita pulang. Bawa.
Ibu mau nemuin Nona Nadia ya? Iya Pak, ini biasa mau nganterin bekal. Oh, iya Bu. Oh, jadi gini kelakuan kamu di sini. Kamu sengaja sembunyi-sembunyi nemuin Nadia di belakang aku. Bukan gitu Mbak Tia. Terus apa? Kamu sengaja kan mau pengaruhi Nadia supaya nggak suka sama aku, iya? Enggak Mbak Tia. Saya tuh nemuin Nadia cuman karena saya kangen sama Nadia. Heh, Fit. Nadia itu bukan anak kandung kamu. Mbak, saya ngurus Nadia itu dari bayi. Sampai umur 9 tahun. Nadia itu udah seperti anak kandung saya sendiri, Mbak. Enak aja kamu ngaku-ngaku dia anak kandung kamu. Dengar ya, mulai hari ini saya nggak mau lihat kamu lagi nemuin Nadia. Kalau kamu masih nekat, saya laporin kamu ke polisi. Nadia, sini kamu. Mama nggak mau kamu nemuin Tante Fitri lagi. Dengar nggak kamu? Tapi Ma, aku kangen sama Mama Fitri. Kamu itu harus dengerin Mama. Ngerti nggak kamu? Iya sayang. Turut sama Mama Tia ya. Nadia harus berbakti sama orang tua. Ya sayang. Mama Fitri. Diam kamu. Nadia. Mama pulang dulu ya sayang ya. Assalamualaikum. Mama Fitri. Udah pulang. Kok tumben udah pulang jam segini? Kamu dari mana tadi? Dari rumah temen. Soalnya bosan di rumah sendirian. Bener dari rumah teman. Ma, Papa tahu Mama kangen sama Nadia. Papa juga kangen sama Nadia. Tapi kalau sampai ketahuan Mbak Tia, bisa parah urusannya, Ma. Maksud Papa apa? Tadi Mbak Tia telepon Papa. Mama ketemu Nadia di sekolah kan? Ketahuan Mbak Tia kan? Ribut kan? Mama tuh kangen banget sama Nadia, Pak. Mama udah nahan perasaan ini tapi Mama nggak bisa. Memang Mama coba cari tahu rumah Mbak Tia di mana, dibantuin sama Roni. Karena Mama udah nggak bisa nahan lagi perasaan ini, Pak. Ma, Papa nggak nyalain Mama. Cuma Papa minta Mama itu bisa melupakan Nadia, Ma. Kita ini pengen hidup tenang, Ma. Karena Nadia bukan anak kita lagi, Ma. Nadia itu anaknya Mbak Tia. Mama kangen banget sama Nadia, Pak. Mama gak kuat, Pak. Mama sayang sama Nadia. Mama kangen, Pak. Umi ngerti, Neng. Apa yang Neng rasa. Pisah sama anak itu emang berat, sayang. Apalagi emang kasih sayang seorang ibu itu kan tidak akan terputus dengan waktu. Dan juga tidak akan jauh dengan keadaan. Iya, Umi. Nadia itu udah seperti anak kandung Fitri sendiri, Umi. Umi, apa yang harus dilakukan Mbak Fitri supaya perasaan Mbak Fitri tidak sakit? Karena terlarut atas kehilangan Nadia. Iya, Umi. Jujur Fitri masih bingung. Apa yang harus Fitri lakukan, Umi? Ya, agar supaya hati Neng bisa tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Agar supaya hati Neng tenang. Ya banyak zikir, nak. Banyak zikir. Banyak ikut pengajian. Kalau Umi ngaji kemana-mana ikut. Jadi sedikit agak, agak hilang. Nanti perasaan itu sedikit agak hilang. Terima kasih banyak ya, Umi. Fitri mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, kok tumben hari ini Gilang kagak dateng? Umi kok nanyain Gilang? Cie kangen ya, kangen. Bukannya begitu, nak. Apa Umi?
Ya namanya dia biasanya datang ke sini, lagi pula dia kan punya janji sama Umi mau setoran ayat-ayat pendek. Mungkin Gilang itu lagi kerja keras, ngafalin doa-doa dan surat-surat. Jadi pas dia datang udah nggak salah-salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala Aduh, kenapa sih? Hafalan gua nggak bisa. Bro, jalan yuk. Hari ini kan grup band favorit kita lagi manggung nih. Sorry bro, gua lagi nggak bisa. Alah, sibuk apaan sih lo? Sini gue denger. Oh, Al-Quran. Lu mau naik haji, jadi Pak Ustadz nih. Ini urusan masa depan gua. Ini soal surga dan neraka. Iya, ya udah, gue ajarin ya. Ngajari, kayak bisa aja sih lo. Gue gini juga jago agama cuy. Dulu gue pesantren, lu gak percaya? Serius? Serius? Nadia, ingat ya, Mama nggak mau kamu sampai ketemu lagi sama Mama Fitri. Kalau sampai Mama tahu kamu ketemu lagi sama Mama Fitri, kamu Mama hukum. Iya Tante. Tante, panggil Mama dong. Kamu tuh nggak ngerti apa? Saya ini Mama kandung kamu, Nadia. Aduh Mama, apa? Apaan sih kamu? Kasihin Nadia. Papa jangan belain Nadia terus dong. Ini anak tuh emang harus ditegasin, Pak. Iya, tapi nggak kayak gini caranya. Terus, Papa nyalain Mama? Iya? Ya nggak gitu, Ma. Tapi... Pak, rumah tangga ini tuh Mama yang atur. Papa nggak usah ikut campur sama semua. Ngerti nggak? Nadia, maafin Mama ya. Iya Pak. Ya udah, sekarang kamu tidur. Ya? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, tolong jaga Nadia ya Allah. Berikan Nadia kekuatan dalam menghadapi segala cobaan-Mu ya Allah. Hamba akan selalu menyebut nama Nadia dalam doa hamba ya Allah. Amin ya Allah. Nadia, ayo buruan Nadia. Iya Maya. Kamu ngapain aja sih di kamar? Mama bilang apa sama kamu? Mama bilang sama kamu jam 6 itu kamu udah harus siap di sini. Ngerti gak sih? Kamu tahu gak ini jam berapa? Hah? Maaf Ma tadi. Alah, udah gak usah alasan. Sekarang kamu keluar, kamu tunggu Mama di mobil. Cepet, sana. Kenapa sih, Ma? Kasih sarapan dulu dong. Udah gak usah, Pak. Ini nih, anak yang kebiasaan dimanjain sama si Fitri. Jadi gak disiplin. Dengar ya, kalau besok kamu masih kayak gini, Mama akan tetap hukum kamu, tau gak? Mama gak akan kasih sarapan, ngerti? Iya Ma. Pak, kamu juga. Jangan lupa ambil uang di Mas Dery. Iya. Ayo. Bikin sarapan apa, Bi? Ini Bu, biasa nasi goreng kesukaan Nona dia. Maaf, Bu, Pak, Bibi teh nggak sengaja.
Maaf pisan, maaf ya. Maafin Bibi ya, Bibinya lupa. Mama jadi inget Nadia, Pak. Makannya selalu lahap kalau Mama bikinin nasi goreng. Udah dong, Mama nggak boleh kayak gitu terus. Mama mau sholat duha dulu ya, Pak. Kok dikontrakin? Bang? Bapak cari siapa ya? Ini bener kan rumahnya Pak Dery? Oh iya benar Pak, ini rumahnya Pak Dery. Tapi dia di sini cuma kontrak Pak. Sudah sebulan ini juga Pak Dery tidak kelihatan di rumah ini lagi Pak. Ibu tahu Pak Dery pindah kemana? Kurang tahu Pak. Waktu Pak Dery pindah juga tidak kasih tahu tetangganya. Ya udah, makasih ya Bu ya. Diangkat lagi nomornya. Mana ya Bang Dery ya? Mah. Kacau nih, Mah. Bang Dery kabur. Kabur gimana? Maksud kamu, Pak? Tadi aku udah ke rumahnya. Terus kata tetangganya dia udah nggak tinggal di situ. Terus modal yang udah kita tanam sama dia gimana dong, Pak? Nggak akan balik lagi semua. Ya gimana mau balik? Orangnya aja nggak ada. Tadi aku telepon juga nomornya udah nggak aktif. Terus kita makan apa dong, Pak? Kalau semuanya itu diambil sama dia, kan gimana sih? Aku nggak tahu deh, Mah. Aku bingung. Salah kita juga sih terlalu percaya sama orang. Siapa lagi? Mas Benny? Jadi gimana Bu? Ini sudah 4 bulan lebih. Ibu tidak membayar bulanan mungkin. Aduh Mas, saya mohon maaf sebelumnya. Tadinya hari ini saya mau melunasi semua tunggakan mobil saya, tapi saya kena musibah Mas. Saya kena tipu sama rekan bisnis saya. Kalau begitu, terpaksa mobil ibu akan saya sita. Jangan dong Mas. Saya kasih waktu saya sebulan aja, saya lunasin semuanya. Saya janji Mas. Nggak bisa Bu. Saya bisa kena komplain sama kantor. Kalau saya kasih toleransi terus sama ibu. Pak, kamu jangan diem aja dong Pak. Kamu harus cegah dia untuk ambil mobil kita. Cepat dong Pak. Mas, jangan sembarangan ya ambil mobil orang. Pak Firman, nggak usah sok-sokan ngambil mobil segala. Kalau Bapak nggak sanggup bayar bulanan. Sekarang mana kuncinya? Pak. Saya cuma kerja di sini. Mari Ibu. Bapak kok dikasihin sih? Mama. Bang, saya pinjam modal dong Bang. Aduh, saya ketipu orang. Saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Maaf Butia, kali ini saya nggak bisa bantu Butia. Loh, kenapa? Bang, saya ini kan udah kasih keuntungan banyak sama abang. Semua perhiasan yang saya jamret udah saya jual sama abang. Abang tuh udah untung banyak. Kok abang nggak mau pinjemin saya sih? Maaf Butia, saya nggak bisa bantu Butia. Karena kali ini polisi sedang mencari saya. Permisi. Gimana sih? Kok gue nggak boleh pinjemin? Selalu banget. Jamret! Jamret! Tolong! Jamret! Selalu banget sih. Berhasil? Berhasil apanya, Pak? Bukannya dapat pinjaman, Mama malah dijamret tadi. Ya ampun. Terus gimana kita bayar kontrakan rumah? Ya Papa bantuin mikir lah. Jangan mama terus yang mikirin semuanya. Yang pasti Pak, kita tuh udah gak bisa ngejamret perhiasan lagi.
polisi udah tahu. Mereka pasti langsung nangkap kita kalau sampai ada pencurian lagi di tempat perhiasan itu. Mama tahu, Pak. Gimana kalau kita manfaatin Nadia aja? Manfaatin gimana? Kita kan keahliannya cuma curi. Kenapa kita nggak coba ajarin Nadia buat... Enggak. Aku nggak setuju. Mama ini gimana sih? Masa kita nyuruh anak kita jadi pencuri sih? Terus, Papa maunya apa? Papa punya solusi lain? Mau cari duit sendiri? Ayo tunjukin sama Mama. Ayo Pak, gimana caranya? Pokoknya, mulai besok kamu harus ajarin Nadia buat... Ngerti? Mama! Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Hah? Anak kecil malam-malam mau kabur. Kamu pikir Mama nggak tahu kamu mau kemana? Hah? Mama itu ngawasin kamu 24 jam. Ngerti kamu? Aku mau rumah Mama Fitri. Kamu pikir itu gampang pulang ke Mama Fitri? Hah? Ayo masuk. Sini. Tunggu. Nadia, mau kemana? Aku mau jadi pencuri, Ma. Oh, jadi kamu udah tahu ya? Hah? Kamu nguping pembicaraan Mama sama Papa tadi? Iya. Jangan paksa aku jadi pencuri. Dengar ya, mulai besok kamu berhenti sekolah. Papa sama Mama mau ngajarin kamu jadi pencuri. Ngerti? Aku gak mau, Ma. Aku mau pulang ke rumah Mama Fitri. Aku gak mau jadi pencuri. Kalau kamu gak mau, kamu mau hukum. Kamu mau keren di kamar, ngerti? Masuk kamu. Masuk kamu. Nadia! Kenapa, Ma? Lebih buruk lagi. Iya, Pak. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kok perasaan Mama tuh nggak enak banget. Ya udah, doain ya baik-baik. Astagfirullahaladzim. Jadi gini Nadia, nanti kamu pura-pura nabrak orang. Coba kamu jalan ke sini, tapi tangan kamu tunggu. Tangan kamu nanti langsung masuk ke dalam tasnya, ngerti nggak? Hamba mohon, lindungi Nadia ya Allah dari segala macam mara bahaya ya Allah. Hamba mohon berikan hamba keikhlasan untuk melepas Nadia ya Allah. Berikan hamba kekuatan, ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi semuanya ya Allah. Hamba mohon tolong jaga Nadia untuk hamba ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong ya Allah. Amin. Nadia, inget ya, kamu harus turuti semua yang Mama bilang. Kamu harus bantu Mama cari uang. Nanti kamu pergi ke sudut sana, tunggu Mama di sana. Nanti kalau Mama sudah berhasil, Mama kasih dompetnya sama kamu. Kamu lari, ya? Nadia takut, Ma. Sayang, udah. Mama pasti jaga kamu gak usah takut. Tapi kamu gak boleh nolak kayak kemarin. Kalau kamu nolak lagi, Mama hukum kamu lagi nih. Nanti Mama gak kasih kamu makan lagi. Ngerti gak kamu? Ngerti gak? Ya, Ma. Sekarang kamu tunggu di sana ya. Tunggu Mama di sana. Ya.
Aduh, Mbak, gimana sih, Mbak? Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ya. Iya, Pak. Iya. Dia. Mana hasilnya tadi? Dia buang, Ma. Kamu buang? Nadia, kamu ngerti gak sih Mama sambil dompet itu tuh susah banget. Kamu tinggal bawa aja ke Mama. Kenapa kamu buang? Nadia takut, Ma. Terus, kamu pilih gak makan hari ini, iya? Makan, Ma. Ya udah, kalau gitu kamu cepat bantuin Mama cari uang. Ayo bantuin Mama. Ngerti gak sih? Ayo sekarang jalan sana. Bantuin Mama lagi cari uang. Sana, jalan. Permisi Bu, saya numpang tanya. Kalau ke arah sana itu jalan apa ya Bu? Yang ke sana? Iya. Itu arah Bogor, Mbak. Saya butuh naik kendaraan apa ya kalau mau ke sana? Mau naik angkot apa naik bis? Oh bisa ya Bu? Bisa. Oh ya udah deh, makasih ya Bu. Iya. Handphoneku mana ya? Kemana lagi tuh anak? Pakai kabur lagi. Tunggu. Sini kamu, sini. Mau kemana kamu? Hah? Nadia takut, Ma. Nadia takut ketangkep. Itu kalau kamu tuh asal-asalan nyopetnya, Nadia. Kamu kalau mau nyopet itu, lihat polisinya. Jangan yang asal nyopet aja, ngerti gak sih? Ma, udahlah. Kasihan Nadia, mungkin dia masih takut. Kamu bisa cari uang? Bisa. Cari uang tanpa kita kerja. Nah, kamu masuk sana. Kamu bilang. Tertangkapnya seorang anak yang telah melakukan aksi pencopetan menjadi sebuah berita buruk bagi dunia pendidikan dewasa ini. Ternyata masih ada anak-anak yang terlantar yang luput dari pengawasan pemerintah dan pegiat sosial, sehingga menjadikan mereka lebih berani untuk melakukan kriminalitas. Orang yang dikasih titipan anak, kok malah disia-siain? Dididiknya kayak begitu nggak benar. Kita yang pengen banget punya anak, malah belum dikasih titipan sama Allah ya, Pak. Sabar, Ma. Yakin deh, Allah itu punya rencana yang terbaik buat kita semua. Ya, semua itu indah pada waktunya. Oh iya, Pak. Besok lusa kan Nadia ulang tahun. Boleh nggak kalau Mama bikinin cake, terus kita rayain berdua aja? Boleh ya? Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud. Kum dinukum waliyadin. Kul ya, aduh apa ya? Kul ya ayu, aduh, kok gue bisa lupa sih? Ini? Loh, Mi, itu kan si Gilang. Mau kemana tuh bocah? Biasanya dia kesini, Neng. Nggak tahu juga, Mi, tiba-tiba pergi. Ya udah, Neng, yuk. Yuk. Kita jalan. Tutup dulu ya. Ya, Mi. Besok lusa aku ulang tahun. Mama Fitri masih ingat gak ya sama ulang tahun aku? Coba aja kalau aku tinggal di rumah Mama Fitri. Pasti ulang tahun aku dirayain. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Nadia. Tiup sayang. Ayo. Lu, kita bantu. Lu, duluan yuk. Sekali lagi. Nah. Lagi. Enggak. Selamat ulang tahun ya sayang. Loh, jangan lagi semua. Belum lagi. Nadia, kamu lagi ngapain, sayang? Nggak ada apa-apa, Pak. Coba, Papa mau lihat apa yang kamu simpan di belakang badan kamu. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Gak apa-apa, sayang. Sini, Papa mau lihat. Besok lusa Nadia ulang tahun. Ulang tahunnya Nadia kita rayain. Papa serius? Serius, nanti kue tartnya juga Papa beliin. Terus Mama? Papa, Mama urusan Papa. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Semoga Nadia jadi anak yang soleha, berbakti sama orang tua, bisa mencapai cita-citanya. Pokoknya Mama doain yang terbaik buat Nadia. Ya, Tio. Selamat ulang tahun ya sayang. Walaupun sekarang Mama gak sama kamu, tapi Mama selalu doain kamu. Mama kangen Nadia, Pak. Selamat ulang tahun sayang. Papa! Ini apa-apaan?
siapa yang beli kue ini? Aku? Hari ini kan Nadia ulang tahun. Pah, kamu tahu kan cari duit itu nggak gampang. Kenapa kamu hambur-hamburin beli kue kayak beginian segala? Dengar ya, Pak? Cuma anak manja yang rayain ulang tahun kayak beginian segala. Ma! Kamu ini apa-apaan sih? Apa? Yang nyari duit di sini tuh siapa? Aku. Kamu nggak usah ikut campur apa yang aku lakuin. Nadia, ayo cepet kamu ganti baju. Kamu ikut sama cari uang. Cepet! Cepet! Maafin mama kamu ya. Iya, Pak. Ya udah. Sekarang kamu ganti baju ya. Nadia, ingat yang mama bilang. Kalau ada orang yang keluar dari mobil itu, kamu datangin pelan-pelan. Terus kamu ambil dompetnya. Ya, jangan lupa. Iya, Ma. Jangan sampai gagal lagi kamu. Nadia sama Mbak Tia ngapain di situ? Kaget banget. Bang, ayo cepetan. Hati-hati. Iya, Ma. Cepat. Ya. Cepet tolongin! Cepet tolongin! Cepet tolongin! Cepet! Tolongin! Astagfirullahaladzim. Nadia diajarin nyopet. Mana tuh lari bocah? Mana cepetnya? Cepet banget ini ya. Sono dong. Sana. Sebagai sono. Ayo. Ayo. Ma, kamu jadi ninggalin Nadia sih? Hah? Kalau seandainya ditangkap orang-orang terus dipukulin gimana? Ya udah resiko, Pak. Lagi mama bisa apa sih? Kalau sampai pemilik dompetnya itu tahu kalau Nadia yang nyopet. Ma, kalau kayak gini sama aja mama ngorbanin Nadia. Mama tuh cuma mikirin diri sendiri ya. Halo? Iya, Bang. Iya, Bang. Pak, Bang Juki bilang kita harus kabur, Pak. Identitas Mama udah ketahuan sama polisi, Pak. Ayo, Pak. Terus Nadia gimana? Aduh, Papa kenapa sih mikirin Nadia terus? Papa mau kita ketangkap lagi? Hah? Udah, cepet. Ayo, cepet. Nadia, ayo cepetan. Minum dulu sayang tehnya, biar kamu gak masuk angin. Mama tuh gak habis pikir, kok bisa-bisanya Mama Tia itu ngajarin gak bener sama kamu. Ngajarin kamu nyuri. Bener deh. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Nadia? Papa. Nadia, kamu diantar Mama Tia? Enggak, Pak. Aku dibawa Mama Fitri ke sini. Sebentar, Mas. Aku bisa jelasin semuanya, supaya kamu gak salah paham. Sayang, kamu masuk kamar dulu ya. Mama sama Papa mau ngobrol, ya? Iya, Ma. Papa benar-benar kecewa sama Mama.
Papa tuh nggak mau cari perkara sama Mbak Tia. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Dengerin apa? Mama, kita ini nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang lain, Ma. Nadia itu bukan anak kandung kita. Udah gini aja. Papa kan telepon Mbak Tia, nggak bisa. Pak, Papa telepon Mbak Tia, ya. Papa mau ngapain nelfon Mbak Tia? Orang Mbak Tia aja tuh ngedidik Nadia nggak bener. Mama jangan nuduh sembarangan, deh. Mama nggak nuduh, Pak. Mama lihat sendiri kok. Mbak Tia itu ngajarin Nadia nyuri, Pak. Justru Mama tuh tadi nyelamatin Nadia, Pak. Karena Nadia itu ketahuan nyuri. Ya udah kalau gitu panggil Nadia sekarang. Papa pengen tahu sebenarnya terjadi. Boleh? Nadia? 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 Jangan Nadia kabur. Pak! 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 Pak Nadia nggak ada di kamarnya, Pak. Jangan-jangan Nadia dengar omongan kita terus Nadia pergi, Pak. Ayo cepetan kita cari Nadia, Pak. Ayo, Pak, ayo. Nadia. Maafin Nadia, Ma. Nadia terpaksa pergi dari rumah Mama karena Nadia dengar Papa sepertinya tidak suka Nadia pulang ke rumah Mama Fitri. Nadia! 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 Nadia, kamu kemana, Nak? Nadia! 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 Nadia, kamu kemana, sayang? Jangan kasih Nadia pulang, Ma. Kenapa, sayang? Mama sama Papa cari kamu. Kamu kenapa kabur dari rumah? Enggak, Mama bohong. Buktinya Papa sama Mama gak suka kan kalau aku pulang ke rumah lagi. Aku dengar sendiri, Ma. Enggak, sayang. Kamu salah sangka. Maksud Papa bukan begitu. Papa cuma nggak tahu permasalahannya. Nadia ayo pulang sama Mama, sayang. Enggak, aku gak mau. Aku gak mau ngerepotin Papa sama Mama lagi. Enggak, sayang. Nadia! 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 Ada apa masalah? Nadia! Nadia! Nadia, kamu bukan Nadia! Nadia, Nadia! Nadia! Dok, gimana kondisi anak saya, Dok? Nadia nggak apa-apa kan, Dok? Saat ini, Nadia masih koma. Tolong dibantu dengan doa, ya Pak, Bu.
Permisi. Ini semua gara-gara sih Mbak Tia sama Mas Firman. Udah Mas, udah. Gak ada gunanya nyalain mereka. Tapi ini semua gara-gara mereka. Mereka memperlakukan Nadia seperti itu. Aku harus temuin mereka. Udah Mas, udah Mas. Pokoknya aku harus temuin mereka. Gara-gara Nadia nih. Kasih tahu suruh kabur, dia malah diem aja. Kan ketahuan jadinya. Ma, udahlah. Mama jangan nyalain Nadia terus. Dari awal kan Papa juga udah bilang. Kayak gini nih akibatnya gara-gara Mama maksain Nadia jadi pencuri. Terus? Papa nyalain Mama gitu? Pah, kita ini mau makan apa kalau kita ini nggak kerja? Kamu mikir dong. Ya tapi kan nggak kayak gini juga, Ma. Sekarang Nadia pergi, kita nggak tahu Nadia kemana. Biarin aja. Dia sekalian mampus tuh anak. Ma, Nadia tuh anak kita. Pah, gara-gara dia, kita ini harus pindah-pindah terus kayak gini. Emang kamu gak capek apa? Udah, cepet. Cepet udah kita berangkat aja. Ayo cepetan. Ayo cepet, Pak. Apa nih, Pak? Pak. Apaan sih, Pak? Pak. Ada kami tahan. Salah kami apa, Pak? Gara-gara Nadia nih. Tadi bantuin orang tua. Dia malah ngapain kita ke polisi. Jadi ini namanya orang tuanya Nadia. Sudah puas kalian? Memperlakukan Nadia seperti penjahat. Ganjar, maafin kami, Ganjar. Asal kalian tahu ya, Nadia sekarang masuk rumah sakit dalam keadaan koma. Itu semua gara-gara kalian. Kamu lagi, Tia. Kamu yang mendidik anak kamu jadi penjahat. Nggak boleh main happy sendiri, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Iya, Ma. Apa? Iya. Aku kesana ya, Ma. Iya, aku segera ke rumah sakit. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Gimana, Ma? Gimana keadaan Nadia, Ma? Tadi dokter bilang kondisi Nadia masih kritis, Pak. Mama takut Nadia. Udah, Ma. Ya. Yang penting sekarang kita ini nggak usah mikirin apa-apa. Kita berdoa untuk kesembuhan Nadia. Itu yang paling penting. Ya. Iya. Mama Fitri. Mama Fitri. Ya, keluar. Sus. Bu Fitri, Nadia sudah siuman, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Silakan Ibu bisa menemuinya. Dari tadi Nadia sebut-sebut nama Ibu terus. Iya. Makasih ya, Suster. Iya. Makasih, Sus. Iya, sama-sama. Ayo. Fitri, Ganjar, tolong izinkan aku ketemu Nadia. Aku mohon, Ganjar. Fitri, aku mohon. Aku mohon, Fitri. Mau apa lagi kamu? Ganjar, aku memang salah, Ganjar. Aku memang gak pantas ketemu Nadia lagi. Aku gak pantas jadi ibu kandungnya dia. Tapi Ganjar, aku mohon. Aku mohon tolong izinkan aku ketemu Nadia, Ganjar. Aku ikhlas. Aku ikhlas kalau aku harus melepas Nadia sama kalian. Aku ikhlas tidak menjadi ibunya lagi. Yang penting kalian mengizinkan aku untuk bertemu dengan Nadia lagi. Aku mohon, Ganjar, aku mohon. Aku mohon, Ganjar. Biarin Mbak Tia ketemu sama Nadia untuk terakhir kalinya, Pak. Biar gimana pun,
Batia itu ibu kandungnya Nadia. Janji, ini yang terakhir kali kamu ketemu Nadia. Iya, Ganjar. Aku janji ini untuk yang terakhir kalinya aku ketemu Nadia. Makasih. Nadia. Maafin Nadia ya. Nadia udah ngerepotin. Enggak sayang, Nadia nggak pernah ngerepotin mama sama papa. Justru papa sama mama yang minta maaf sama Nadia ya. Papa yang paling bersalah. Karena papa sama mama ribut kamu jadi begini Nadia. Ya, Ma. Wah. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Mama janji gak akan bangsa kamu lagi untuk tinggal sama Mama. Mama janji sayang. Mama janji Mama gak akan ngelain kebahagiaan kamu sayang sama Mama Fitri. Maafin Mama sayang. Mama beneran masih izin Nadia buat tinggal sama Mama Fitri. Makasih ya, Ma. Mama pamit ya, sayang. Kamu jaga Mama Fitri sama Papa Ganjar ya, sayang. Ya, Ma. Aku titipin dia ya. Alhamdulillah, Umi ikut seneng Neng dengernya. Kalau Neng Nadia diasuh Neng Fitri lagi. Iya, alhamdulillah Umi. Mungkin ini semua jawaban dari doa-doa Fitri ya Umi. Ya, itulah kalau Allah sudah berkehendak, Nak. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menghalangi. Dan juga insya Allah Neng Fitri tergolong wanita perindu surga. Amin. Karena sudah ngurus Neng Nadia dengan tulus, dengan ikhlas, bisa menyenangkan hati Neng Nadia. Sebab Rasulullah juga pernah bersabda, Neng, inna fil jannati daron. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti di akhirat itu daron, ada sebuah bangunan, ya kan? Yuqalu laha darul farah, yang namanya bangunan itu dikasih nama darul farah. Artinya tempat kebahagiaan. Jadi yang bisa masuk surga itu cuma orang yang hatinya bahagia, orang yang hatinya senang, orang yang bisa menyenangkan orang lain.
La yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Tidak ada orang yang masuk ke surga itu kecuali orang tua yang bisa menyenangkan hati anak. Insya Allah mudah-mudahan Ning Nadia jadi anak yang solihah ya Neng ya. Amin.